Halo, selamat bertemu kembali di Pekaling Share, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu buah tutorial, yaitu cara penggunaan platform Merdeka Mengajar. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Pekaling Share. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa Kemendikbudristek dan Dikti telah mengembangkan sebuah platform mengajar yang diberi nama Merdeka Mengajar. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Ketenagapendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 0510-B-BS .01.01/2022, yaitu tentang aktivasi akun pembelajaran sebagai akses masuk platform Merdeka Mengajar bagi guru dan tenaga kependidikan. Oke, jadi saat ini Kemendikbudristek Dikti sudah menyiapkan platform mengajar ya yang diberi nama Merdeka Mengajar. Nah, di sana ada 4 fitur, yaitu perangkat ajar, kemudian laman kelas dan asesmen murid, kemudian pelatihan mandiri dan video inspirasi, dan terakhir adalah bukti karya saya. Nah, seperti apa caranya untuk mengoperasikan ini? Oke, sebelum masuk ke sana, ada informasi penting lagi bahwa bagi rekan-rekan guru yang belum mengaktifasi akun belajar .id-nya, harap segera melakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Januari 2022. Jadi sekali lagi, bagi rekan-rekan guru yang sudah punya akun belajar tetapi masih belum diaktifasi, silakan aktifkan akun belajarnya sebelum tanggal 31 Januari 2022. Kenapa demikian? Karena platform Merdeka Belajar ini hanya bisa dibuka dengan menggunakan login akun belajar.id. Peluncuran platform Merdeka Mengajar akan diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2022. Jadi seperti itu informasinya. Nah, sekarang bagaimana cara mengakses platform Merdeka Mengajar tersebut? Oke, nah untuk platform Merdeka Mengajar itu bisa diakses dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan desktop ya, versi desktopnya, kemudian juga versi Android. Nah, bagi rekan-rekan yang mau mengakses portal atau platform Merdeka Mengajar ini, bisa masuk menggunakan alamat ini ya untuk versi webnya. Kemudian untuk masuk menggunakan versi Android, rekan-rekan bisa mengetik ini ya. Oke, kita akan coba mengakses versi webnya. Nah, rekan-rekan tinggal ketikkan guru.kemdikbud.go.id. Kemudian kalau sudah, kita enter. Nah, ini adalah platform Merdeka Mengajar versi web. Ya, di sini ada 4 fitur. Yang pertama adalah asesmen murid, kemudian perangkat ajar, kemudian pelatihan mandiri, dan yang terakhir adalah bukti karya saya ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk mengakses beberapa fitur ini dengan akun belajar.id-nya. Oke, yang pertama kita coba mengakses ke perangkat ajar ya. Untuk mengakses perangkat ajar, rekan-rekan bisa lihat perangkat ya. Di sini ada buku murid, buku guru, dan modul ajar ya. Kita lihat perangkat ajar. Oke, untuk bisa mengakses perangkat ajarnya, rekan-rekan setelah masuk seperti ini, silakan ketikkan nama sekolahnya, kemudian pilih provinsi, kemudian kelas yang diajar ya, dari PAUD sampai kelas 12 SMA atau SMK, kemudian mata pelajaran yang diajar. Silakan centangi mata pelajarannya. Nah, kemudian kalau sudah, rekan-rekan tinggal klik submit. Nah, nanti di sana rekan-rekan bisa melakukan pencarian modul ajar, kemudian buku teks, buku murid,
atau buku guru berdasarkan mata pelajaran dan fase yang diinginkan ya. Jadi berdasarkan mata pelajaran yang sudah diklik tadi. Di sini juga rekan-rekan bisa mengunduh dan menyimpan modul ajar tersebut ya. Jadi buku teks, buku ajar itu semuanya bisa diunduh. Jadi itu fasilitas yang ditawarkan atau yang diberikan dari fitur perangkat ajar. Oke, kita masuk kembali ya ke halaman awal. Oke, kita masuk ke fitur asesmen murid ya, asesmen murid. Nah, untuk menggunakan fitur asesmen murid ini kita masuk melalui lihat pilihan asesmen di sini ya. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian nanti di sini ada pilihan asesmen ya. Jadi kita coba buka panduannya. Oke, di sini untuk membuka panduannya rekan-rekan bisa klik tanda tanya di sini ya. Nah, di sini kita klik. Nah, informasi umum yaitu informasi seputar asesmen murid serta manfaatnya dalam pembelajaran. Cara membuat kelas, nah termasuk solusi dan kendala yang mungkin Anda alami. Oke, kita klik untuk membuat kelas. Apa itu kelas? Ya, kelas merupakan fitur platform Merdeka Mengajar yang dapat digunakan guru untuk membuat kelompok murid sesuai rombelnya di sekolah. Nah, informasi kelas diperlukan untuk mendapatkan analisis level kompetensi kelas dari hasil asesmen. Ya. Nah, bagaimana cara membuat kelas? Nah, cara membuat kelas itu adalah melalui menu kelas dari halaman utama aplikasi, kemudian melalui produk asesmen murid setelah memilih asesmen dan membagikan soal secara online. Untuk membuat kelas, guru perlu masukkan nama kelas, jenjang, dan tahun ajaran sesuai rombelnya di sekolah, lalu klik simpan. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk membuat kelasnya, rekan-rekan harus membuat fasenya dulu ya. Misalnya di sini fase A yaitu kelas 1 sampai 2 SD ya. Kemudian fase B kelas 3-4, fase C kelas 5-6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F itu adalah kelas 11 dan 12. Kemudian rekan-rekan pilih sesuai dengan tingkat fase yang rekan-rekan ajar. Misalnya kalau di SD kelas 3 dan 4 itu misalnya kita klik di sini. Itu ya. Atau kelas 9 rekan ajar, silakan klik kelas 9. Kemudian kalau sudah kita klik terapkan ya, nanti dia akan muncul fasenya di sini. Nah, kemudian mata pelajarannya juga seperti itu. Kita klik mata pelajarannya, kita pilih numerasi atau literasi ya. Oke, pilihan di sini sudah ada informasi bahwa pilihan materi lainnya sedang dalam proses kurasi, nantikan ke depannya. Jadi nanti akan ada tambahan pilihan materi yang lainnya. Kita lihat nanti ya setelah program ini diluncurkan. Kemudian kalian pilih terapkan. Oke, seperti itu. Nah, nanti kalau pilihannya numerasi seperti ini ya, ada geometri, ada aljabar, ada bilangan. Kemudian kalau literasi kita terapkan, misalnya di sini ada teks sastra, kemudian ada teks informasi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi paket soal di sini asesmen. Jadi asesmen ini tujuannya adalah diagnostik awal tahun pembelajaran agar dapat melakukan perencanaan pembelajaran lebih lanjut ya. Jadi untuk metode pembelajaran berikutnya dengan dukungan dan rekomendasi dari perangkat ajar. Jadi tujuannya memberikan pilihan asesmen ini adalah yang pertama adalah mendiagnostik di awal tahun pembelajaran ya, sehingga rekan-rekan dapat melakukan perencanaan lebih lanjut untuk metode pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, bisa melihat hasil penilaian asesmen dalam bentuk hasil penilaian kelas. Oke, seperti itu untuk fitur asesmen murid ya. Kemudian kita coba ke fitur yang lainnya, yaitu fitur pelatihan mandiri. Nah, jadi rekan-rekan guru bisa menggunakan produk pelatihan mandiri untuk melakukan kegiatan seperti mempelajari materi pelatihan dalam bentuk teks, video, kuis, dan penulisan refleksi, serta mengevaluasi hasil pembelajaran dengan post-test ya. Kita coba akses pelatihan mandirinya. Nah, di sini ada topik pelatihan ya. Nah, topik-topik ini bisa rekan-rekan pilih ya. Jadi
Di sini contohnya disiplin positif. Nah, di sini ada 4 modul ya diterangkan. Kita bisa klik ini ya, kita gunakan modul ini. Nah, seperti ini. Modul pelatihannya silakan diakses ya, pelajari, kemudian restitusi, kemudian 5 posisi kontrol guru, kemudian modul 4 hukuman vs konsekuensi vs restitusi ya. Nah, di sini ada waktunya juga ya, jadi satu modul ini ada 4 materi diselesaikan dalam 2-3 jam ya. Nah, di sini sudah ada juga topiknya ya, menstimulasi konsep disiplin diri pada murid untuk merdeka belajar, kemudian pemahaman konsep budaya, lingkungan positif dan mendorong tumbuh kembang murid. Nah, jadi tahapan-tahapannya sudah muncul juga di sini ya. Jadi mulai dari modul, kemudian nanti modul selesai, praktik aksi nyata dan pelatihan selesai. Oke, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan bisa akses ini terlebih dahulu sebelum diluncurkan ya. Jadi mengenal, nah di sini ada pelatihan tentang merdeka belajar ya. Jadi rekan-rekan bisa mengakses modul pelatihan ini ya. Jadi seperti ini, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, bagaimana mendidik dan mengajar itu seperti apa. Oke, kemudian kita coba masuk ke fitur yang lainnya, yaitu bukti karya saya. Nah, di sini di bukti karya saya ini maksudnya adalah, jadi rekan-rekan guru dapat menggunakan produk bukti karya saya ini untuk mengimpor video bukti karya pribadi yang sudah diunggah di YouTube ya ke platform Merdeka Mengajar. Kemudian bisa membagikan video bukti karya pribadi ke rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Nah, jadi rekan-rekan guru saat membuat karya, rekan-rekan bisa menambahkan karyanya ke platform Merdeka Mengajar ini. Ya, jadi rekan-rekan yang lainnya bisa mengakses materi ajar ataupun praktik pembelajaran ya, contoh-contoh hasil kerja murid di bukti karya saya ini ya. Jadi seperti itu 4 fitur yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar ini, sehingga rekan-rekan guru dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Oke, mungkin seperti itu sekilas mengenai platform Merdeka Mengajar yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi saya informasikan bagi rekan-rekan guru yang belum memiliki akun Belajar ID, silakan minta ke operator sekolahnya masing-masing. Kemudian silakan aktifasi akun belajarnya sebelum tanggal 31 Januari 2022. Karena akun belajar itu yang akan digunakan untuk mengakses platform Merdeka Mengajar ini. Jika video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan jangan lupa klik subscribe serta nyalakan loncengnya untuk memperoleh update video-video terbaru dari Pekalingsir. Oke, sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.